Halo teman Dana, perkenalkan nama saya Stefani. Saat ini di Dana Indonesia sebagai Head of People Learning and Enrichment yang tugasnya memastikan bahwa teman-teman di Dana Indonesia sebagai Dana Mates itu selalu belajar dan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang tentunya berguna bagi pekerjaan mereka sehari-hari. Sebenarnya banyak sih yang aku pelajari tanpa harus kursus atau sekolah gitu, apalagi kan di masa-masa sekarang ini banyak banget ilmu-ilmu baru yang menarik banget gitu kan. Jadi justru sekarang ini aku lebih berasa banyak banget ilmu yang nggak perlu sekolah, nggak perlu kursus, kita hanya nonton video aja atau bahkan kita ketemu sama teman dan ngobrol sama teman, bisa deh dapet ilmu yang baru. Sebenarnya kalau melihat dari pekerjaan aku sendiri di Dana, karena aku ya sebagai Head of Learning and Enrichment gitu kan, dimana walaupun terkesannya hanya tentang learning dan development aja, justru di situ tantangannya sih. Karena mau nggak mau aku tuh juga harus belajar tentang divisi lain, departemen lain, karena kan aku harus support dan mencari tahu sebenarnya apa nih yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi mau nggak mau aku harus belajar tentang semua bagian yang di Dana Indonesia, dan mau nggak mau aku juga memaksa diri aku untuk jadinya belajar. Mungkin agak sedikit berbeda tipis dengan pekerjaan aku dan target aku gitu ya. Jadi mau nggak mau juga aku harus belajar walaupun lagi banyak kerjaan atau lagi pasti kadang adalah nggak mood atau misalkan capek, tapi ya karena tuntutan pekerjaan juga, jadi mau nggak mau aku memaksa diri aku untuk belajar satu hal yang baru juga di Dana gitu. Aku nggak bilang banyak sih, kebetulan beberapa teman-teman aku tuh juga yang uniknya mungkin dari cara metodenya kali ya, metode sama sumber dari pembelajaran itu sendiri. Ada yang belajarnya bener-bener dia langsung terjun langsung tanpa harus yang tadi balik lagi ya, tanpa harus ikut kursus atau tanpa harus ikut sekolah. Ada juga yang bener-bener dia nonton video doang. Mungkin salah satu yang paling aku kagumi itu adalah kalau teman-teman aku yang jago banget di bahasa, tapi bahasa lain ya selain first language-nya dia, tapi cara belajarnya itu hanya dengan menonton video atau nonton film atau misalkan baca buku atau bahkan ada yang beberapa dengerin musik. Jadi waktu itu juga aku pernah di-challenge nih sama teman aku. Kebetulan aku pengen menguasai sebuah bahasa yang baru, terus dikasih taunya dengan cara kayak ya udah Steph, lu nonton dulu aja sebuah film ini yang menurut dia itu filmnya menggunakan bahasanya tuh yang sederhana. Jadi pasti lo akan bisa. Terus pas aku mencerna itu yang kayak oke, aku akan mencoba, tapi ya mungkin itu nggak bisa apply ke semua orang sih. Awal mula atau modal utama ketika kalian tuh pengen belajar satu hal yang baru, itu memang harus keponya dulu sih. Jadi kekepoan kalian tuh harus bener-bener ditingkatkan gitu kan ya. As simple as misalnya kalian pada saat lagi meeting, atau misalkan pada saat kalian lagi di jalan, atau misalkan pada saat kalian lagi ngobrol sama temen, tiba-tiba kalian mendengar sebuah istilah yang baru, atau misalkan kalian mendapatkan sebuah ilmu yang baru. Sebenarnya dasar kekepoan itu as simple as tanpa kalian tanya ke teman kalian, itu apa sih artinya? Kalian Google sendiri, atau kalian ketik di ChatGPT sendiri. Jadi sebelum bertanya kalian yang cari tahu sendiri. Jadi sebenarnya harus dimulai dari situ sih. Jadi perbanyak mencari tahu sendiri dibandingkan dengan bertanya. Walaupun bertanya lebih mudah ya ke orang. Karena langsung dapat jawabannya. Kalau mencari tahu sendiri kan ada tahapannya. Tapi percayalah itu adalah asal mula dari kalian bisa meningkatkan intensitas pembelajaran kalian sih. Jadi dengan mencari tahu sendiri, kekepoannya ditingkatin, nanti lama-lama akan terbiasa. Setiap mendengar atau melihat suatu hal yang baru, mau nggak mau tuh pasti kalian akan secara mandiri mencari tahu tentang hal itu, dan akhirnya ilmunya bertambah, kemudian pada akhirnya bisa aja menghasilkan dan menjadikan kalian orang yang lebih kompeten gitu. Jadi aku bisa sharing sih, ada dua nih yang sekarang kebetulan aku lagi menggemari ya, atau lebih agak lumayan getol. Yang pertama itu sebenarnya tentang ya financial thingy lah ya karena di Dana Indonesia sendiri juga kita berada di dalam institusi keuangan tentang teknologi financial. Jadi mau nggak mau kan day to day aku kan juga sangat erat kaitannya dengan istilah-istilah tentang financial, baik itu secara transaksi ataupun investasi. Nah kebetulan memang aku tuh lebih ke arah investasinya. Jadi berguna juga buat masa depan aku, dan ternyata pada saat semakin aku mendalami, ternyata menarik juga nih gitu kan untuk dipelajari lebih lanjut. Dan salah satu hal yang menguntungkan buat aku adalah ini, karena aku masih di dalam ekosistemnya Dana Indonesia, banyak banget yang bisa aku tanyain, banyak banget yang bisa aku jadikan mentor. Jadi misalkan aku
Google atau aku nonton YouTube tentang ilmu financial ini termasuk investment, kalau misalkan aku ada yang bingung, aku langsung colek beberapa teman-teman aku aja di Dana gitu kan, karena mereka kan expertnya ya di bidang investment sama di bidang keuangan, dan mereka willing banget untuk membantu ngejelasin ke aku, walaupun ya bukan kerjaan aku tapi kan itu sebuah ilmu pengetahuan. Itu kalau ke arah lebih seriusnya ya, jadi itu tentang investasi. Yang kedua adalah aku lagi punya quote-unquote baby. Baby ini adalah Scooby. Kalau teman-teman nggak tahu Scooby itu apa, Scooby itu adalah asal mula membentuk kombucha. Aku harusnya udah hampir 3 bulan, aku bener-bener punya jar di rumah. Sekarang udah ada 4 jar. Secara jujur banget, aku juga sangat mendapatkan lah manfaat dari si kombucha ini ya. Jadi aku juga udah rutin banget mengkonsumsi kombucha setiap pagi gitu kan. Dan aku merasakan efek banget di kesehatan. Dan memelihara Scooby sehingga pada akhirnya dia membentuk kombucha itu susah-susah gampang. Jadi memang harus butuh telaten, dan setiap kali panennya ini datang, itu literally kita harus bersihin si Scooby-nya itu. Dan aku sangat menantikan momen dimana memanen si kombucha aku ini dan si Scooby-nya. Karena ada fase dimana kita harus bersihin Scooby-nya dari yeast itu ragi ya. Jadi agak ada item-itemnya itu. Somehow pada saat aku membersihkan si Scooby-nya itu kayak healing gitu ya, karena zen, karena kan harus pelan-pelan, harus satu-satu. Dari aku memperhatikan kombucha, jadi aku cari tahu manfaat kombucha apa. Lama-lama aku juga mempelajari tentang probiotics, prebiotics, dan semua vitamin, jadi ngerembet. Nah itu awal mula dari kekepoan tentang Scooby dan kombucha doang nih teman-teman, tapi merembet jadi ke area kesehatan yang lain gitu. Ini agak klise mungkin, tapi menurut aku ini adalah jawaban yang paling tepat sih. As simple as teman-teman itu harus mencari topik apa yang teman-teman sukai. Dan ya udah, maksudnya karena ya sama aja kalau misalnya kita suka terhadap sebuah makanan, kita suka banget sama roti gitu kan. Roti dimanapun pasti kita akan kejar, apalagi kalau misalkan rotinya sampai ngantri-ngantri pun juga tetap aja kita akan antri kan demi mendapatkan roti itu. Jadi sebenarnya as simple as teman-teman cari tahu sebenarnya hobi gue apa sih, atau misalkan kayak passion gue di apa sih. Kalau passionnya cuman kayak aduh passion gue tidak berarti deh kayaknya passion gue kurang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, ya nggak apa-apa, karena kalian nggak akan pernah tahu sampai di titik mana akhirnya hobi kalian itu berkontribusi kepada masyarakat dan kepada orang-orang sekitar lah gitu kan. Kayak simple as aku juga nggak pernah tahu ternyata ketika aku mempelajari tentang Scooby dan kombucha, ternyata ketika aku mendalami tentang itu juga bisa aku share ke teman-teman aku gitu. Jadi kata kuncinya itu sih, cari topik atau hal-hal yang menurut kalian lagi tertarik gitu. Dan ini yang kadang sering disalah artikan sama orang-orang sih. Kadang ada yang berpikir bahwa ketika aku punya hobi atau punya passion, itu kalau ganti-ganti itu nggak boleh gitu. Ya itu salah gitu. Jadi hobi atau passion atau misalkan topik yang menarik itu benar-benar bisa banget berubah seiring berjalannya waktu. Kalau kalian merasa kayak gue udah bosen sama topik ini dan mau ganti, ya it's fine gitu kan. Karena kan kalian juga akan memasuki tahapan kehidupan yang berbeda ya gitu. Tiba-tiba tertarik banget dengan interior, tentang desain. Karena itu misalkan kalian sudah investasi beli rumah, misalkan KPR, karena merasa udah punya rumah sendiri, jadi pengen membuat kediaman kalian nyaman dong. Jadinya mulai nih cari tahu tentang desain, ngubek-ngubek furniture gitu kan. Jadinya dari yang nggak tahu jenis kulit buat sofa mungkin jadi tahu gitu. Jadi ya udah ikutin aja. Jadi selalu temukan topik apa sih yang sebenarnya kalian suka gitu. Sebenarnya menurut aku salah satu platform yang anak muda sekarang sangat diuntungkan itu adalah ya media sosial sih gitu. Baik itu dari Instagram atau misalkan kalian anak TikTok atau misalkan kalian bahkan YouTube. Kalau aku sendiri itu lebih ke arah YouTube sebenarnya, karena menurut aku YouTube itu banyak banget informasi-informasi yang lucu-lucu ya dan aneh-aneh gitu kan. TikTok juga setahu aku ada, Instagram juga ada gitu kan. Jadi menurut aku kalau kalian pernah dengar istilah micro learning, itu juga yang aku perkenalkan juga sih ke teman-teman di Dana. Micro learning itu adalah sebuah proses pembelajaran yang diadopt sama TikTok contohnya. Jadi video learningnya atau video informasinya itu cuma dalam durasi yang sangat pendek, 15-30 detik. Kayak itu karena penelitian pun juga membuktikan bahwa span of control kita atau
kita berkonsentrasi melihat terhadap suatu hal itu sedikit sebenarnya, cuman sebentar. Dimulai aja dari situ, cari metodenya dari YouTube atau misalkan dari TikTok, Instagram atau yang lain lah yang kalian lebih prefer gitu kan. Kemudian aku juga percaya bahwa semua media sosial itu adalah algoritmnya tuh udah bagus. Jadi sekali kalian nonton sebuah topik, ketika kalian scroll, topik itu terus yang akan muncul. Karena itu lama-lama ntar habitnya akan terbentuk, lama-lama kalian akan terus mendapatkan exposure terhadap topik-topik tersebut, dan akhirnya akan terbangun sendiri sih learning culture itu sendiri. Oke, mungkin buat teman-teman yang bisa aku titipkan sebagai closing dari video ini adalah ingatlah bahwa kalian kalau belajar, kalau mendapatkan sebuah ilmu yang baru, percayalah tidak akan pernah ada ruginya. Suatu hari itu pasti kalian akan menabur atau memanen hasil dari ilmu-ilmu itu gitu. Jadi gak akan pernah rugi waktu yang kalian buang untuk belajar satu hal yang baru, nonton suatu hal yang lucu, unik atau hal yang baru. Percayalah itu tidak akan pernah merugikan kalian, karena balik lagi kalian gak akan pernah tahu kemana arah angin akan membawa hidup kalian dan karir kalian. Kalian gak akan pernah tahu kalian akan ketemu sama siapa. Bisa aja ilmu yang atau pengetahuan yang kalian pelajari itu pada akhirnya itu akan membawa kalian ke tempat yang lebih tinggi, ke karir yang lebih bagus, atau misalkan kalian juga networknya juga akan lebih besar gitu. Jadi ingatlah, belajar itu tidak akan pernah rugi. Kecuali ujian ya, ujian memang menyebalkan, tapi kan balik lagi, nggak semua ilmu tuh harus diambil dari yang formal ya. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian dapetin secara informal yang nggak ada ujiannya. Jadi tenang aja, jadi nggak perlu takut kalau ada ujian. Tapi yang paling penting adalah tidak pernah ada ilmu pengetahuan yang sia-sia. Terima kasih teman-teman Dana sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk komen, like, subscribe, dan tentu saja nyalain lonceng supaya teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita di YouTube channel ini. Dadah!